Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan studi kasus digitalisasi sistem penanganan bahan kemas alternatif. Di sini kami membuat proyek ini untuk memenuhi tugas besar ujian akhir semester manajemen proyek sistem informasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya Saidina Agusti Yustiansyah dengan NRP 16 2021-09. Lalu dari Kak. Nama saya Berka Rida Rahmantias dengan NRP 16 2021-044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giri Fatih Rahman dengan NRP 16 2021-048. Perkenalkan, nama saya Rifa Aulia Risyanti dengan NRP 16 2021-055. Saya Diki Tegar Saputra dengan NRP 16 2021-056. Selanjutnya di sini berikut adalah daftar stakeholder. Yang pertama ada Dewi Sarika, yaitu perannya sebagai pengguna dan posisi sebagai stakeholder dengan kontak dewisari@gmail.com dan lokasi internal. Selanjutnya di sini ada Diki dan dia sebagai manajer proyek dengan posisi tim proyek, kontaknya diki@gmail.com dengan lokasi eksternal. Terus selanjutnya di sini ada Gusti dengan perannya mengelola finansial, posisinya tim proyek, kontaknya saidina@gmail.com dan lokasinya eksternal. Ada BRK sebagai analisis sistem, posisi tim proyek dengan kontak brk@gmail.com dan lokasi eksternal. Selanjutnya ada Geril dengan posisi Human Resource Department, posisinya tim proyek, kontaknya geril@gmail.com dan lokasi eksternal. Dan yang terakhir ada Riva dengan peran hubungan masyarakat, posisi tim proyek, kontak riva@gmail.com dan lokasi eksternal. Di sini topik pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada gambaran umum proyek, terus ada project plan dan lampiran. Yang pertama ada gambaran umum dari situasi dan masalah. Penanganan bahan kemas alternatif. Di sini bahan kemas alternatif itu tempat menyimpan obat-obatan. Di kimia farma masih menggunakan sistem manual. Sistem manual itu yaitu masih mengerjakan dengan mencatat memo, lalu diinfokan ke supplier, pengadaan pusat, kantor, dan terakhir mengirimkan ke atasan. Jadi itu masih sistem manual. Dan dampaknya, penyampaian informasi ke bagian terkait menjadi sangat lama dan tidak merata. Dari permasalahan ini, kami merekomendasikan perusahaan memerlukan sebuah sistem informasi yang bertujuan untuk mempercepat penyampaian hasil pemeriksaan dan pemakaian di produksi, sehingga pemusnahan sisa trial bahan kemas alternatif menjadi terkendali. Terus, kami juga menyarankan untuk membuat software yang mencangkup laporan pemeriksaan, laporan trial, mesin untuk bahan kemas, terus jadwal pemusnahan bahan kemas beserta tanggal, dan laporan yang berisi hasil pemeriksaan dan pemakaian bahan kemas alternatif ke bagian terkait, dan pemusnahan sisa bahan kemas alternatif menjadi terkendali. Selanjutnya ada kebutuhan awal. Ini ada 3 kebutuhan awal, yaitu ada divisi pengelolaan bahan kemas alternatif, membutuhkan software untuk pemeriksa tebal, panjang, dan lebar tempat penyimpanan obat untuk melindungi produk obat sehingga menjaga stabilitas serta efikasi obat. Selanjutnya ada pengembangan software, dibutuhkan untuk mempercepat informasi berisi laporan ukuran tiap-tiap bahan kemas ke bagian terkait tanpa melalui perantara. Selanjutnya ada kebutuhan software, mencakup laporan pemeriksaan, laporan trial di mesin untuk bahan kemas, jadwal pemusnahan bahan kemas beserta tanggal pemusnahan, dan bagian penting yang harus dikirim melalui laporan. Selanjutnya ada bisnis dan proyek. Bisnis, penyampaian informasi terkait bahan kemas menjadi terkendali dan lebih efisien ke bagian tertentu. Tidak hanya itu, pengiriman laporan mengenai pemusnahan bahan kemas harus sampai ke supplier, pengadaan pusat, supervisor produksi, dan supervisor PPIC. Kedua ada proyek.
Penanganan bahan kemas baru mempercepat hasil pemeriksaan dan pemakaian bahan kemas ke bagian terkait dan pemusnahan sisa bahan kemas. Selanjutnya ada melakukan pemeriksaan laporan bahan kemas, membuat laporan percobaan pemusnahan bahan kemas, mengirim laporan ke bagian tertentu. Dan terakhir ada mempermudah pengiriman laporan bahan kemas ke bagian tertentu yang tadinya masih manual menjadi lebih terstruktur dan efisien. Selanjutnya ada project plan, di mana di sini itu ngebahas tentang lingkup proyek, mencangkup tentang karakteristik dan persyaratan proyek, persyaratan fungsional dan persyaratan non-fungsional. Untuk karakteristik dan persyaratan produk itu, untuk persyaratan fungsional itu ada autentikasi pengguna. Jadi sistem ini harus memungkinkan pengguna untuk melakukan autentikasi username dan password untuk proses masuk sistem. Untuk manajemen datanya itu, perangkat lunak harus dapat memeriksa ketebalan, panjang, dan lebar dari bahan kemas baru. Dan perangkat lunak ini harus dapat mencatat jadwal untuk pemusnahan bahan kemas. Perangkat lunak harus dapat mengirimkan laporan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian ada pengelolaan bahan kemas. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mencari data bahan kemas berdasarkan yang ingin dicari, memfilter bahan kemas, serta melakukan validasi data bahan kemas. Kemudian ada pengelolaan inventaris. Sistem harus dapat melakukan pelacakan stok bahan kemas, memiliki fitur pemesanan dan pengiriman bahan kemas, serta memiliki sistem peringatan persediaan rendah. Untuk selanjutnya itu ada sistem pelacakan, laporan, dan analisis. Sistem harus dapat melakukan pencatatan penggunaan bahan kemas, melakukan analisis penggunaan bahan kemas, melakukan pelaporan secara otomatis dengan sistem validasi data dan grafik. Kemudian ada pelapor, ada pelaporan, perangkat lunak harus dapat memusnahkan sisa trial bahan kemas alternatif dapat langsung dikirimkan ke supplier, pengadaan pusat, supervisor, produksi, dan supervisor PPIC. Kemudian ada persyaratan non-fungsional, ini meliputi kinerja. Perangkat lunak harus memberikan respon yang cepat untuk proses pendataan bahan kemas. Perangkat lunak harus bisa mengakomodasi perangkat yang digunakan untuk klien. Untuk keamanan itu, perangkat lunak harus melindungi data sensitif pengguna dan mencegah akses yang tidak sah. Perangkat lunak harus memiliki fitur verifikasi 2 langkah untuk menjaga keamanan saat mengakses data. Untuk skalabilitas, sistem harus mampu menangani banyaknya pengguna dan peningkatan data yang meningkat tanpa mengurangi performa. Untuk ketersediaan, sistem harus tersedia terus-menerus dengan waktu tidak beroperasi maksimal 1 jam per bulan untuk pemeliharaan terjadwal. Space-nya itu antarmuka pengguna, perangkat lunak harus memiliki antarmuka yang intuitif dengan icon dan navigasi yang jelas. Kompatibilitas itu perangkat lunak harus dapat dijalankan di beberapa perangkat dengan sistem operasi yang memadai seperti Windows, Linux, dan macOS. Kemudian ada usability, sistem harus mudah dipelajari dengan dukungan dokumentasi dan yang memadai untuk pengguna. Kemudian untuk keberlanjutan itu, perangkat lunak harus mudah dimengerti oleh pengembang baru yang akan melakukan pemeliharaan perangkat lunak. Kemudian ada dukungan, sistem harus didukung dengan dukungan teknis yang responsif dan memberikan solusi atas masalah pengguna. Selanjutnya ada ringkasan jadwal dan biaya. Di sini ada deskripsi aktivitas itu seperti analisis dan perencanaan, itu dibutuhkan waktu, jumlah harinya itu ada 15 hari. Untuk estimasi biayanya itu sekitar 4,2 juta, dan untuk desain itu 14 hari, sekitar estimasinya itu 9,5 juta, pengembangan 45 hari dengan estimasi biaya itu 40 juta, dan pengujian validasi jumlah harinya itu ada 12 dengan estimasi biaya itu 10,5 juta. Untuk implementasi dan peluncuran itu membutuhkan waktu 11 hari dengan estimasi biaya itu 7 juta, dan operasi dan pemeliharaan jumlah harinya itu ada 12 hari dengan estimasi biaya 8,5 juta, dengan total hari aktivitas itu 109 hari, dan total estimasi biaya itu 79,7 juta. Selanjutnya ada jadwal proyek
rinci dari proyek kami. Di sini akan dijelaskan WBS atau Work Breakdown strukturnya. Jadwal proyek digitalisasi ini dilakukan selama 109 hari dengan rincian kerja itu hari Senin sampai Sabtu dan jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian dari 109 hari tersebut, kita akan membaginya ke dalam beberapa tahapan. Yang pertama ada analisis dan perencanaan, di mana di dalam tahapan ini ada tahapan lagi, yaitu mengumpulkan kebutuhan pengguna, menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan, dan melakukan validasi dengan stakeholder. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu desain, di mana di dalam desain ini ada sub tahapan lagi, yaitu menyusun desain arsitektur aplikasi, merancang UI dan UX aplikasi, merancang basis data aplikasi, serta menyusun desain detail sistem, di mana terdapat sub-program lagi, yaitu merancang struktur database dan skema table, merancang alur kerja dan logika bisnis aplikasi, serta merancang tampilan user interface. Kemudian di tahap pengembangan, terdapat beberapa tahapan, yaitu menyiapkan lingkungan pengembangan, membangun modul pengelolaan bahan kemas alternatif yang terdiri dari membuat form input data bahan kemas alternatif, membuat fitur pencarian dan filter bahan kemas alternatif, serta membangun logika validasi data bahan kemas alternatif. Kemudian yang selanjutnya ada membangun modul pengelolaan inventaris bahan kemas, di mana di dalamnya kita membuat sistem pelacakan stok bahan kemas, mengembangkan fitur pemesanan dan pengiriman bahan kemas, kemudian membangun sistem peringatan persediaan rendah. Selanjutnya, kita membangun modul pelacakan penggunaan bahan kemas, di mana di dalamnya terdapat 3 tahapan, yaitu membuat sistem pencatatan penggunaan bahan kemas, mengembangkan fitur pelaporan penggunaan bahan kemas, serta membangun sistem analisis penggunaan bahan kemas. Selanjutnya ada tahapan membangun modul laporan dan analisis, yang di dalamnya kita membuat sistem pembuatan laporan otomatis, serta membangun sistem visualisasi data dan grafik. Kemudian di langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian unit terhadap setiap modul, serta mengintegrasikan modul-modul menjadi satu sistem yang utuh. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu pengujian dan validasi, di mana di dalamnya yang pertama kita merancang dan melaksanakan rencana pengujian, yang kedua melakukan pengujian integrasi dan pengujian sistem, selanjutnya kita mengevaluasi dan memvalidasi hasil pengujian dengan stakeholder, lalu selanjutnya memperbaiki dan melakukan perubahan berdasarkan umpan balik yang diterima. Kemudian selanjutnya ada tahap implementasi dan peluncuran, di mana di dalamnya kita yang pertama menyiapkan lingkungan produksi, yang kedua melakukan instalasi sistem pada infrastruktur yang sesuai, kemudian melakukan pelatihan pengguna dan admin sistem, selanjutnya melakukan pengujian akhir dan validasi sebelum peluncuran. Kemudian di tahap terakhir ada operasi dan pemeliharaan, di mana di dalamnya kita yang pertama menyiapkan prosedur pemeliharaan rutin, kemudian kita melakukan monitoring dan mengelola kinerja sistem secara berkala, kemudian menangani permintaan dukungan dan masalah pengguna, lalu yang terakhir melakukan perbaikan, pemutakhiran, dan peningkatan sistem secara berkala. Kemudian yang selanjutnya ada rencana pengadaan proyek, di mana kita melakukan analisis keputusan make or buy. Keputusan yang dianalisis yaitu total biaya yang kita perlukan untuk proyek ini merupakan Rp79.700.000. Komponen mencakup keseluruhan dari hasil ringkasan jadwal dan biaya. Di sini kami menganalisis dan memperkirakan biaya per hari mulai dari 900.000 dan bisa lebih. Next. Kemudian yang pertama ada pilihan pertama yaitu make. Yang pertama kepentingan inti bisnis. Pengembangan software adalah bagian dari keahlian inti perusahaan dan merupakan bagian penting dari strategi mereka untuk penanganan bahan kemas baru, mempercepat hasil pemeriksaan dan pemakaian bahan kemas ke bagian terkait dan pemusnahan sisa bahan kemas. Kemudian yang kedua ada kontrol penuh. Dengan membuat software sendiri, perusahaan kimia farma dapat memiliki kontrol penuh atas pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan software sesuai dengan perubahan kebutuhan seiring waktu. Kemudian yang ketiga ada kustomisasi.
Perusahaan kimia farma memiliki kebutuhan yang sangat spesifik dan unik dalam manajemen produksi. Kimia farma ingin membangun solusi yang disesuaikan dengan proses produksi yang kompleks dan memiliki fitur-fitur yang memenuhi persyaratan khusus sesuai yang diinginkan. Dalam analisis kali ini, kami memperkirakan biaya untuk make yaitu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian pilihan kedua yaitu buy, di mana terdapat rincian yaitu pembelian mesin trial, biaya waktu, biaya teknologi pengembangan, pembelian fitur dan fungsionalitas, serta biaya pemeliharaan. Dengan analisis kami yaitu dengan biaya total 55 juta rupiah, kemudian selisih biaya yaitu 20 juta ditambah 55 juta dengan total 75 juta, maka didapatkan selisihnya yaitu 79.700.000 dikurang 75 juta akan mendapatkan hasil 4.700.000. Selanjutnya akan tentang asumsi yang dibuat dalam proyek ini. Perusahaan percaya bahwa penyampaian informasi terkait bahan kemas yang terkendali dan efisien akan meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen di berbagai bagian terkait. Perusahaan berharap bahwa pengiriman laporan mengenai pemusnahan bahan kemas kepada supplier, pengadaan pusat, supervisor produksi, dan supervisor PTC akan membantu memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan dan menghindari risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam proyek. Lalu software akan memfasilitasi pengiriman laporan bahan kemas secara elektronik ke bagian terkait dengan efisien yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode manual sebelumnya. Dan kita buat kendala yang kira-kira kita akan hadapi di proyek ini yaitu keterbatasan sumber daya. Proyek ini mungkin menghadapi kendala dalam berbagai hal sumber daya manusia seperti anggaran atau infrastruktur yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan software khusus. Kesulitan dalam mengintegrasikan dengan sistem yang ada. Perusahaan sudah memiliki sistem yang berbeda atau untuk manajemen data kemasan dan informasi terkait. Sisi software baru dapat menjadi tantangan yang kompleks dan memakan waktu. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan tentang digitalisasi sistem penanganan bahan kemas alternatif, yaitu tentang proyek software yang akan kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas besar manajemen proyek sistem informasi ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.